Perkenalkan, nama saya Kimberly. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual. Sekarang saya membahas apa itu haki. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna bagi masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah haki didapat dari Intellectual Property Right atau IPR yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Sekarang, saya akan menjelaskan apa itu fungsi dan tujuan utama dari diciptakannya haki. Fungsi dan tujuan haki: 1. Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. 2. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan atau kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. 3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. 4. Meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Haki memiliki dua ruang lingkup tentang perlindungan terhadap hak cipta. Saya akan menjelaskannya. Ruang lingkup tentang haki. Yang pertama, hak ekonomi. Hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak penggadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Kedua, hak atas ciptaan. Hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya. Dasar hukum tentang haki. Dasar hukum mengenai haki cakupannya cukup luas. Saya akan menjelaskan beberapa dasar hukumnya. Dasar hukum tentang haki. 1. Undang-Undang Nomor 19/2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Berisi tentang investor dan juga pemegang hak paten. Ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Haki memiliki 4 prinsip yang sudah diterapkan sejak awal. Prinsip haki. 1. Prinsip ekonomi. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip kebudayaan.
4. Prinsip sosial. Untuk penjelasan setiap prinsip bisa dilihat dari slide yang saya bagikan. Jenis-jenis haki. Secara garis besar, haki terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, hak cipta. Yang kedua, hak kekayaan industri. Lebih detailnya, saya akan menjelaskan. Jenis-jenis haki. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis perlindungannya. 1. Hak paten. 2. Hak merek. 3. Hak desain industri. 4. Hak desain tata letak sirkuit terpadu. 5. Hak rahasia dagang. 6. Hak indikasi geografis. Untuk penjelasannya bisa dilihat dari slide yang saya bagikan. Simbol terkait haki. Untuk mengetahui karya yang telah tercatat hakinya, maka dibuat simbol pada produk tertentu untuk mempermudah masyarakat mengetahui haki pada suatu produk. Simbol terkait haki. 1. Trademark. Simbol trademark memiliki arti bahwa produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. 2. Service mark. Simbol service mark digunakan untuk menandai suara-suara tertentu, misal suara unik yang ada dalam suatu film. 3. Register mark. Simbol R menandakan produk tersebut sudah terdaftar dengan legal hak atas kekayaan intelektualnya. 4. Copyright. Simbol C artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka, jika ingin dilakukan publikasi, perlu dicantumkan sang pemilik hak cipta. Cara pendaftaran haki. Yang pertama, langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Kantor Pusat, Jakarta Selatan. Kedua, melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di seluruh Indonesia. Ketiga, melalui kuasa hukum konsultan haki terdaftar. Sekian presentasi saya tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual. Terima kasih.